Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kenikmatan yang begitu banyak, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita dengan kita memanfaatkannya dalam jalan-jalan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang minta panitia kepada saya untuk disampaikan adalah berkaitan dengan muraqabatullah, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tema ini sudah sempat saya tawar ya ke panitia, ada nggak tema lain ya. Sebetulnya temanya tidak terlalu berat secara isinya, yang berat adalah menyampaikannya. Karena kajian-kajian yang bertema hati, bertema akhlak, itu lebih berat disampaikan secara moral daripada kalau kajian fikih ya. Fikih ibadah itu kan istilahnya ya saya sampaikan atau kita sampaikan, ya insya Allah kita juga bisa mengamalkannya gitu ya. Cara sholat, cara wudhu, cara zikir atau apa gitu ya. Karena kita melakukannya dengan relatif mudah. Karena amal-amal yang sifatnya lahiriah itu lebih mudah ya. Antum bisa sholat 5 waktu plus sholat sunnah dan seterusnya, itu sebenarnya sesuatu yang lebih mudah daripada amalan hati. Amalan hati itu contohnya ikhlas, tidak riya ya kan. Kemudian ridho dengan takdir Allah, sabar, apalagi tawakal. Lebih gampang sholat atau tawakal atau ikhlas? Lebih gampang sholat, lebih mudah sholat daripada disuruh ikhlas, disuruh tawakal, disuruh sabar. Atau siapa yang berpendapat lebih mudah sabar? Tunjuk tangan boleh deh, daripada sholat. Saya yakin kebanyakan atau mungkin kita sepakat lebih susah amalan yang sifatnya hati, betul ya? Sabar, tawakal, ikhlas, apa lagi? Ya, termasuk ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang secara konten itu ringan, tapi secara moral itu berat bagi penyampainya. Karena dituntut untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Meskipun ya semua harus mengamalkan, tapi beban terberat ada pada yang menyampaikan. Nah ini ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu tidak melakukan apa yang kamu ngomong sendiri gitu. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu kan teguran. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang ketika engkau tidak melakukan ketika engkau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi. Ya. Ketika mereka cuma bisa ngomong tapi tidak mengamalkannya. Ya. Apa dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Ada yang bisa menyebut enggak ayatnya? Ya. Atamuruna an-nasa bil birri, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ya. Ya. Wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah engkau mengajak kebaikan
mengajak orang lain kepada kebaikan, namun engkau melupakan dirimu sendiri. Padahal engkau membaca Alkitab, engkau membaca Taurat. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir? Ini teguran keras bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, lah dia sendiri nggak mengamalkan. Dan terus terang, materi-materi seperti ini, ya saya sampaikan kembali lagi bahwa ini lebih berat untuk saya amalkan sendiri daripada kalau ngaji fikih ya. Akidah itu juga masih relatif mudah, karena akidah itu kan kita yakini, selesai. Ya kan? Fikih kita jalankan, akidah kita yakini. Kalau akhlak, wah itu levelnya di atas. Sehingga sempat saya sampaikan kepada panitia, ada materi lain nggak? Dan ternyata tidak ada. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa lah. Karena bagaimanapun juga kalau kita diminta untuk menyampaikan sesuatu ya walaupun berat, tapi itu kan menjadi motivasi ya, menjadi motivasi buat kita sendiri bagi penyampainya untuk ya kalau sudah bicara ini ya akhirnya diingatkan sendiri. Karena kita adalah orang yang paling wajib untuk menjalankan nasihat kita sendiri. Kita menasihati orang itu sebenarnya kita nunjuk satu jari tapi yang lain ngarah ke kita sendiri kan gitu ya, filosofinya. Benar nggak? Kata orang kan gitu, kamu nunjuk orang lain tapi empatnya atau tiganya ngarah ke dirimu sendiri. Ya benar juga. Kita nyuruh orang itu kita harus, kalau kata orang Jawa itu sembodo. Ada yang tahu arti sembodo di sini? Ada yang orang Jawa? Walaupun antum ngaku orang Jawa belum tentu ngerti ya. Sembodo itu artinya ya konsekuen dengan apa yang dikatakan. Sehingga mari kita sama-sama ya di sini kita sama-sama mengajak ya. Jadi bukan cuma saya menasihati antum tapi menasihati diri kami sendiri untuk bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Baik. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan seorang muslim di antara cara kita untuk menjaga keimanan, memperkuat keimanan, menjaga integritas ya, diri adalah dengan menyadari bahwasanya Allah senantiasa melihat dan mengetahui dan mengawasi kita semua. Kalau kita lihat koruptor ya, kenapa koruptor itu berani? Dia hanya yang ditakuti hanya manusia. Yang ditakuti hanya manusia. Selama nggak ketahuan manusia, berani dia kan? Ya nggak? Makanya pemberantasan korupsi itu kalau tidak menyentuh aspek agama itu nggak akan selesai. Anda hanya fokus, kita tuh hanya fokus kepada pemberantasan korupsi itu hanya kepada pengawasan manusia ke sesama manusia. Dan pengawasan manusia sangat terbatas. Benar nggak? Korupsi itu kan ada di mana-mana. Kita nggak usah ngomongin yang di level negara. Lah di sini aja banyak. Iya. Kalau kita hanya mengandalkan pengawasan manusia, ya susah. Anggaran saja, anggaran itu betapa mudah orang itu menilep secara kecil-kecilan. Baik, kalau besar-besaran ketahuan kan? Kalau kecil-kecilan ketahuan nggak? Nggak ketahuan, gampang. Markup itu sangat mudah sekarang itu. Nota dibikin, ya kan? Nah, dibikin atau kita tinggal minta aja nih. Nanti tolong harganya di markup ya. Dia mau, selesai urusan, ya kan? Ya nggak? Kalau kita misalnya bilang ke vendor, misalnya, Mbak nanti tolong ini harganya dibuat segini ya. Untuk ini. Oh siap. Padahal dia nggak kita upah juga mau dia, bener nggak? Dia maunya bantu kan? Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah ngaku aja, nggak apa-apa. Belum pernah ya? Masya Allah, kalau mahasiswa mungkin belum pernah. Kalau udah masuk dunia kerja itu sudah hal yang lumrah, banyak terjadi. Orang dalam rangka tidak dipungkiri kadang-kala seperti itu bukan sesuatu yang dalam artian disengaja untuk mencari keuntungan, enggak. Kadang-kala itu tuntutan. Kita paham bahwa kadang-kadang ada orang yang terpaksa dan orang yang bekerja di instansi pemerintahan biasanya sudah paham seperti itu. Kadang ya bukan kita mau tapi gimana gitu. Mau nggak mau harus kadang. Sehingga kita minta kepada vendor, tolong dong ini untuk harganya nanti dengan buat notanya agak di markup ya supaya segini. Nah, artinya apa? Pengawasan manusia itu sangat terbatas. Itu tidak akan menyelesaikan masalah korupsi dan masalah-masalah lainnya. Kalau mau selesai itulah
kita sentuh level agama, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, itu baru manusia enggak ngawasi pun kita sudah takut, ya kan? Karena kita paham CCTV-nya itu bukan CCTV yang ada ditempel di dinding, ya, tapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan sebagai renungan awal, bahwa untuk supaya integritas diri maupun masyarakat terbentuk, yaitu harus dinaikkan levelnya, bukan sekedar pengawasan yang sifatnya manusia. Sistem itu hanya banyak, selalu ada kelemahan, tapi pengawasan Allah tidak ada kelemahan, ya. Itu yang perlu kita ingat, ya. Di awal ini kita harus sadar bahwasanya tujuan kita merasa diawasi Allah itu karena itu akan sangat berpengaruh kepada keimanan kita, kepada amal kita, ya. Karena kita paham semuanya akan dicatat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama yang perlu kita pahami juga adalah bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Allah punya nama Al-Basir. Al-Basir, ya, artinya zat yang maha melihat, ya, zat yang maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Makhluk sangat terbatas, dia tidak bisa melihat benda yang sangat kecil atau benda yang sangat besar. Orang kita bisa melihat matahari hanya karena matahari itu jauh, ya kan? Kalau dekat, ya kita cuma bisa melihat sebagian dari mataharinya, kan gitu, ya. Sama kayak misalnya saya deketin sini HP sampai pol gini, ya kita nggak bisa lihat bentuknya seperti apa, saking dekatnya gitu, ya. Kita tidak bisa meliputi sesuatu, sangat terbatas sekali. Kita juga tidak bisa melihat spektrum warna di luar Magiku Hibiniu, betul ya? Di bawah merah ada inframerah, itu matanya udah nggak bisa, dia hanya pakai alat bisa baru. Di atas violet juga kita nggak bisa, ya, ultraviolet kita nggak bisa lihat. Betapa banyak kelemahan penglihatan manusia dibandingkan kalau Allah Subhanahu wa taala mampu melihat yang dekat maupun yang jauh, melihat apapun. Itu namanya Al-Basir, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak, kita sering membaca dalam Al-Qur'an, ya, misalnya wallahu basirum bima ta'malun, ya, dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan wallahu basirum bima ta'malun. Biasanya Allah menutup firman-Nya dengan Al-Basir ini ketika membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, ya. Kemudian apa banyak, ya? Innallaha sami'a, itu ya, Al-Basir banyak, ya, dalam ayat. Saya mungkin tidak hafal semua. Yang jelas salah satu nama Allah adalah Al-Basir. Kemudian nama Allah juga ada Al-Alim. Apa Al-Alim? Zat yang maha mengetahui segala sesuatu, ya, yang tampak maupun yang tersembunyi, sirran wa alaniyatan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, tidak ada yang tidak Allah ketahui, ya. Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersamar bagi Allah, tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Kalau kita betul-betul meyakini sifat Allah ini dan juga nama Allah ini, maka sudah cukuplah bagi kita untuk merasa bahwasanya apapun yang kita lakukan itu tidak pernah Allah itu nggak melihat, semuanya pasti melihat, ya nggak? Kalau kita merenungkan nama Allah ini, kita tidak akan bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat, karena kita malu, kan kita dilihat terus, ya kan? Ketika saya nyampaikan itu juga saya merasa berat nih, tapi harus saya sampaikan bahwa betul-betul kita ketika merenungkan sifat Allah ini, kita akan betul-betul merasa tidak ada tempat bersembunyi, ya. Kalau seorang misalnya bisa bersembunyi dari orang lain untuk berbuat maksiat, tapi tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah ketahui itu tadi disebutkan sirran wa alaniyatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Tersembunyi ini termasuk yang ada di hati.
Innallaha alimun bidzatis sudur. Ya. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di hati. Bayangkan, di hati aja Allah tahu. Ini yang perlu kita renungkan. Ya. Yang tampak aja Allah tahu, apalagi yang ada di hati. Ini yang pertama kita harus yakini, Allah punya sifat Al-Basir, punya nama Al-Basir dan punya nama Al-Alim. Ya, nanti belum lagi Allah punya nama As-Sami', Maha mendengar. Ya, itu juga sama. Artinya kita mau ngomong apapun itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inti dari pengetahuan Allah itu ada pengetahuan al-ilmu, ada ilmu Allah, ada pendengaran Allah, ada penglihatan Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua menjadikan kita tidak bisa bersembunyi. Dalam hal perbuatan fisik ya Allah Maha melihat, dalam hal isi hati juga Allah Maha mengetahui, dalam hal kita ngomong Allah Maha mendengar. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu menyadari ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara bentuk ibadah level yang tertinggi adalah ketika seorang berbuat ihsan. Kita ingat ketika Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu memulai dari apa? Akhbirni anil Islam, dari Islam dulu. Islam itu amal-amal lahiriah, ya. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait, ya kan? Itu amal-amal rukun Islam, amal-amal lahiriah. Level berikutnya Jibril bertanya tentang iman. Iman itu berarti lebih tinggi, karena tidak setiap orang muslim adalah orang mukmin. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Katakanlah wahai Muhammad, jangan bilang kau sudah beriman, tapi katakanlah engkau telah berislam. Karena Islam itu hanya menampakkan lahiriah saja, belum tentu imannya masuk. Wala ma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke hati kalian. Kalau itu baru syahadat, baru sholat aja, tapi iman itu belum masuk. Sehingga iman lebih tinggi daripada Islam. Ya, maka kemudian baru Jibril nanya iman. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Baru kemudian nanya yang ketiga, yang level tertinggi, yaitu fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku atau beritahu aku tentang apa itu ihsan. Apa kata Nabi SAW? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, karena memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Itulah ibadah yang ihsan, yang level yang tertinggi, yaitu ketika seorang beribadah itu dia betul-betul merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah jangan dimaknai hanya dengan ibadah-ibadah yang semisal sholat, semisal apalagi sedekah, ya. Ibadah itu apa? Kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ini pengertian ibadah yang perlu kita hafalkan, ya, supaya kita tahu cakupan ibadah itu sangatlah luas. Mencakup tadi apa? Ibadah adalah semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, baik itu perkataan, perbuatan, lahiriah maupun batiniah. Kalau Allah mencintainya, maka itu ibadah. Di antara yang Allah cintai adalah semua yang Allah perintahkan itu pasti Allah cintai. Makanya Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang yang lemah, menolong orang yang lemah, membantu kesusahan seorang muslim. Membantu kesusahan itu apa ya? Mengurangi kesusahan seorang muslim, ya. Itu semua Allah perintahkan, sehingga itu juga sesuatu yang Allah ridhoi, sehingga itu adalah ibadah. Maka kalau kita dalam keseharian kita
merasa kita diawasi Allah, kita berbuat baik karena kita pengen dilihat Allah, itu kita sudah mencapai derajat ihsan. Saya mau sedekah nih, saya butuh dilihat orang atau dilihat Allah? Butuh dilihat Allah, dan pasti Allah melihat. Sehingga kita sudah mau nggak ada yang lihat pun kita tetap sedekah. Karena apa? Kita yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sedekah juga tidak harus, sekali lagi saya katakan, sedekah tidak harus sembunyi-sembunyi. Kata Allah, in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Kalau engkau tampakkan sedekah itu baik, kata Allah. Enggak masalah. Menampakkan sedekah itu sesuatu yang bukan jelek, karena ada tujuan lain dalam menampakkan sedekah. Ya, untuk dicontoh orang, ya, atau yang lainnya. Tapi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kau sembunyikan, kau berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Lebih ikhlas. Nah, sehingga kalau kesadaran kita ketika beribadah adalah dilihat Allah, berarti kita telah mencapai ibadah yang level yang paling tinggi, ya, yaitu ihsan, ya. Ingat ya, jadi termasuk juga diantara ketika kita beribadah itu niatnya ikhlas atau tidaknya juga Allah ketahui. Kita sama dua orang A dan B sama-sama nyumbang, sama-sama bersedekah, tapi yang satu boleh jadi mendapat pahala, yang satu boleh jadi malah mendapatkan dosa. Kenapa? Yang satu niatnya karena Allah, cari pahala, ingin dilihat Allah. Yang satu niatnya riya. Dan itu secara kasat mata, secara kasat mata itu apa? Yang terlihat kan ya. Kalau tak kasat mata ya nggak terlihat. Secara kasat mata orang melihatnya sama-sama nyumbang. Tapi yang mengetahui yang satu ikhlas yang satu enggak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi kita sebutkan innahu alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu apa yang di hati. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang terwas-waskan dalam hatinya. Nah, ini jadi jangankan perbuatan kita yang lahir, niat kita aja kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berani-beraninya kita untuk riya. Ya, jangan berani-berani kita untuk riya. Ibadah pun kita jangan riya. Ya, kita bukan bicara maksiat ya. Maksiat jelas Allah melihat. Tapi kita dalam ibadah pun kalau kita riya, Allah Maha mengetahui. Nah, ini yang harus kita juga harus tekankan dalam hati kita. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita tahu bahwasanya kalau kita punya sifat atau punya muraqabah, tahu muraqabah? Muraqabah artinya merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan tumbuh rasa malu dari diri kita untuk berbuat maksiat, bahkan ketika kita sendirian. Ya. Karena kita ketika sendirian kadang kita kalau kita nggak merasa dilihat Allah, ya kita pede-pede aja gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat. Kha'inatal a'yun itu seperti ini. Seolah-olah kita nggak ngelihat tapi kita ngelihat, kayak ngelirik gitu ya. Nah, ada misalnya ada pemandangan yang tidak senonoh misalnya. Seolah kita menundukkan pandangan tapi agak gini dikit. Itu namanya kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Allah Maha mengetahui. Ya, jelas Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada kita. Malu. Ya, malu. Kalau orang lihat aja malu nggak? Mata kita berkhianat, kesoting gitu ya. Kita kepergok, ternyata kita sedang melihat sesuatu yang ternyata nggak benar, terus kita ternyata kesoting, itu malu nggak? Malu, dilihat banyak orang malu. Bagaimana jika kita juga menyadari bahwasanya kita dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harusnya malu, ya.
Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa a'la min dzalika muraqabatul 'abdi rabbahu fil khalwat. Dan tingkatan yang lebih tinggi adalah seorang itu muraqabah, merasa diawasi Allah saat sepi dan sendiri, ya. Haitsu la yarahu ahad minal khalq. Ketika tidak dilihat oleh siapapun, dia masih merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka itu tingkatan yang tinggi, ya. Ya'lamu anna Allah yarahu wa yattali' alaihi. Dia paham bahwasanya Allah melihatnya dan Allah mengawasinya, ya. Jadi rasa malu berbuat maksiat dalam kesendirian. Dan ingat bahwasanya di antara hadis, ya, Nabi SAW pernah menyatakan di antara orang ada di antara umat Nabi SAW yang akan membawa dosa yang begitu banyak sebesar gunung Tihamah, ya. Dan gunung Tihamah, ya, gunung Tihamah, kemudian Allah jadikan dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Kemudian Allah jadikan dia debu yang berterbangan. Maka sebabnya kata Nabi SAW, innahum kanu idza khalau bimaharimillah intahakuha. Yaitu sebabnya adalah ketika dia menyendiri, ternyata dia melanggar larangan-larangan Allah. Jadi ini tipikal orang yang dia menampakkan kebaikan di hadapan orang lain, namun dikala sendiri ternyata dia melanggar semua larangan tersebut. Ini adalah orang-orang yang nanti membawa kebaikan yang banyak, yang besar, tapi Allah jadikan dia debu yang berterbangan. Naudzubillah, ya. Maka rasa malu ketika bermaksiat itu sesuatu yang sangat-sangat perlu kita tekankan dalam hati kita, ya. Dan muraqabah atau merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan banyak kebaikan di jiwa manusia. Di antaranya dia akan menampakkan ketakwaan yang sesungguhnya. Orang disebut takwa itu ketika dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu letaknya di mana? Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi. Nabi mengulang 3 kali, takwa itu di hati. Dari hati. Ya, dari hati kemudian tercermin dalam perbuatan kita. Kemudian juga orang yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk ikhlas. Dan ikhlas merupakan apa? Syarat diterimanya suatu amalan. Semakin seorang hamba bisa ikhlas, maka semakin tinggi nilai amalan dia. Seorang ulama mengatakan, waruba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, waruba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang salah, dan betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat yang benar, yaitu niat yang ikhlas. Makanya antum nyumbang 1000 ikhlas lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada nyumbang 1 juta tapi pengen dilihat orang. Amal besar 1 juta itu besar. Mungkin antum punya tabungan cuma 2 juta, 1 jutanya antum sumbangin, tapi semuanya itu demi pengakuan. Amal itu menjadi sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada, ya. Antum mungkin punya uang 1 juta tapi antum ikhlasnya 1000, tapi betul-betul ikhlas 1000 itu lebih besar pahalanya. Maka ikhlas itu penting. Dan di antara cara supaya kita lebih mudah ikhlas adalah tadi, kita tidak peduli pandangan manusia, kita hanya peduli pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian muraqabatullah juga akan menimbulkan ketenangan. Karena dia tidak peduli pandangan orang lain, dia hanya peduli pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan pengakuan manusia, ya dia nggak tenang. Orang mau berbuat amal sih, nunggu dulu, nunggu ada yang lihat dulu. Dia tidak tenang. Tapi kalau dia yakin Allah selalu melihat dia, udah tenang aja, nggak ada yang lihat juga nggak apa-apa. Tenang. Kemudian juga dia termotivasi untuk menjaga diri dari dosa. Jelas tadi sering saya sampaikan, ya. Di antara yang membuat orang itu tidak berbuat dosa
itu tamengnya dua, tameng manusia dan tameng takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau koruptor itu tamengnya cuma satu, takut manusia. Ya, tameng ini hilang, udah selesai dia kan. Kalau orang beriman yang betul-betul taat kepada Allah, muraqabatullah, yang merasa diawasi Allah, dia tamengnya dua, malu sama manusia dan malu kepada Allah. Nah, kalau malu kepada manusianya hilang, ya paling nggak malu kepada Allah. Dia punya dua tameng yang lebih menjaga dirinya dari dosa. Ya, taib. Itu faedah muraqabatullah atau merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita ingat dalam surat Al-Mulk, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebaliknya orang yang, kata Allah, orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib. Apa itu ghaib? Tidak terlihat oleh manusia, maka mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang kabir, yang besar. Jadi beda antara orang yang takut kepada Allah dalam keramaian dengan takut kepada Allah dalam kesendirian. Karena dorongan untuk takut kepada Allah di kesendirian itu lebih kecil, lebih susah. Ya. Sehingga bagi yang dalam kesendirian dia masih takut kepada Allah, maka pahalanya akan besar. Ini juga yang perlu kita ingat untuk memotivasi kita. Ya, kita takut kepada Allah itu dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi banyak orang maupun dalam kondisi kesendirian. Ya. Yang terakhir, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara menumbuhkan muraqabatullah atau merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita mentadaburi ayat-ayat tentang bagaimana Allah mengawasi dan mengilmui apa yang kita kerjakan. Ya, kita tadabur. Setiap kita membaca ayat, ya jangan cuma hafalkan, tapi juga tahu artinya. Kalau kita tahu artinya dalam sholat itu kita akan ingat. Saya alhamdulillah, karena saya belajar bahasa Arab, dalam sholat itu saya bisa merasakan apa yang saya baca. Dan itu bermanfaat untuk sholat. Ya, contoh misalnya, inna rabbaka labil mirsad. Ya kan, sesungguhnya Tuhanmu adalah betul-betul mengawasi. Itu kan ingat gitu ya. Jadi merasa diawasi. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab ya sudah kayak biasa aja gitu. Oh, kita merasa sedih karena nadanya sedih gitu ya. Karena kita kalau baca misalnya nadanya Michel Rosid misalnya, oh itu kan bisa sedih, tapi sedihnya tahu nggak kenapa? Kalau nggak tahu bahasa Arab ya cuma karena nadanya sedih. Kalau tahu isinya luar biasa, masya Allah. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Itu kalau Qori kan pas membaca itu nadanya suka tinggi ya, sedih suka teriak. Oh, kita sedih juga tapi karena nadanya. Kalau kita tahu maknanya, hari di mana manusia itu lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari kerabat-kerabatnya. Itu menggambarkan kengerian hari kiamat. Nah, kalau kita nggak tahu bahasa Arab, ya kita susah mentadaburi. Paham? Jadi kita harus, kalau bisa ya usahakan belajar. Paling nggak gini lah, oke kita nggak belajar bahasa Arab, tapi kita belajar terjemah Al-Quran. Insya Allah kita akan sering diingatkan tentang ayat-ayat yang mengingatkan tentang Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama, tadabbur Al-Quran. Yang kedua adalah kita menyadari bahwasanya kita diawasi oleh malaikat. Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut melainkan di dekatnya ada malaikat apa? Raqib dan atid. Gitu ya. Enggak, raqibun itu mah selalu mengawasi, atid tidak pernah absen. Yang dekat, raqib itu sangat dekat. Dia maksudnya mengawasi, atid tidak pernah absen. Jadi nggak pernah kemudian malaikat ke WC dulu gitu, nggak ke WC malaikatnya, nggak makan juga. Jadi nggak pernah ada kegiatan di luar mengawasi kita.
Coba kita mau melakukan maksiat tapi ingat di sini ada malaikat gitu. Bayangkan. Dan itu dicatat ya. Nah kalau kita menyadarinya ya kita betul-betul akan waspada. Ngomong aja kita harus hati-hati kan gitu ya. Karena tercatat. Bahkan ulama mereka berbeda pendapat. Apakah kalimat yang mubah juga dicatat malaikat? Sebagian ulama mengatakan iya. Yang mubah pun dicatat. Sebagian ulama lain mengatakan yang dicatat hanya yang bernilai pahala dan juga dosa. Jadi yang haram ataupun yang misalnya zikir kan berpahala itu dicatat. Atau yang dosa sekalian ghibah misalnya dicatat. Kalau yang mubah misalnya hai gitu kan mubah itu. Nah, itu enggak dicatat. Tapi sebagian ulama mengatakan semua tidak ada pengecualian, semuanya dicatat. Nah, ini yang menjadikan kita juga waspada dengan adanya malaikat di kanan kiri kita. Yang berikutnya adalah cara kita adalah dengan melatih untuk melakukan amal-amal yang tersembunyi. Melatih diri kita untuk menyembunyikan amal. Di antara yang akan dinaungi Allah di hari kiamat nanti ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seorang yang bersedekah dengan sedekah yang sangat tersembunyi sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking tersembunyinya, yang dekat kayak gini aja sampai ini nggak tahu. Nah ini pahalanya luar biasa besar amal-amal yang berusaha disembunyikan seperti ini. Maka berusahalah karena memang amal tersembunyi ini manfaatnya banyak banget. Ya, melatih keikhlasan, membesarkan nilai amalan karena ikhlas ya kan. Dan di antara ulama ada yang mengatakan amal yang tersembunyi itu akan memudahkan husnul khotimah. Memudahkan husnul khotimah. Kalau tidak salah perkataan saya lupa ulamanya ya, Imam Syafi'i atau siapa saya lupa. Tapi itu salah satu qaul perkataan ulama salaf. Ya. Sehingga berusahalah untuk memperbanyak amal-amal yang tersembunyi. Kemudian yang berikutnya adalah bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang soleh, suka beribadah, dia mengingatkan kepada Allah, itu berpengaruh kepada diri kita. Pertamalah dengan orang yang dengan melihat wajahnya saja kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman. Kalau saya ingat dia itu waktu saya kuliah ya. Ini kayaknya mau ngajak sholat nih ke Masjid Salaman nih, kan dulu saya di ITB ya. Jadi dia itulah yang suka ngajak saya kalau sholat zuhur itu ke Masjid Salaman, jauh dari jurusan saya. Tapi ya itu kalau dia itu saya selalu ingat Masjid Salaman karena dialah orang yang selalu mengajak saya kalau sholat zuhur itu ke Masjid Salaman. Kalau enggak biasanya saya sholat di yang terdekat dari situ lah, musola, jurusan atau apa. Tapi enggak, dia ngajak ke masjid. Ya kayak jadi terkesan orang ini kalau lihat dia itu terkesan ingat Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang semacam itu. Ya, orang-orang soleh sangat berpengaruh. Ya. Ya barangkali itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mungkin saya sambil lihat jam terus dari tadi takut kehabisan waktu ya. Berapa lama lagi kita? 5 menit ya, kita gunakan untuk tanya jam kalau ada ya. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Apakah ada ikhwan yang ingin bertanya? Lalu kalau nggak ada, saya tambahkan ini ya, karena saya baru nyerah kalau 5 menit lagi. Saya tambahkan satu tips muraqabatullah ya, sambil nunggu ya, karena 5 menit juga lumayan juga. Di antara tips untuk muraqabatullah adalah memperbanyak doa yang sahih dari Nabi SAW yang Nabi contohkan. Di antara doa yang beliau contohkan adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Jadi
pentingnya rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi Allah adalah supaya menghalangi kita dari maksiat, dan kita minta kepada Allah diberikan rasa itu. Karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Allah yang memberikan kepada kita rasa iman. Ya. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan Allah jadikan iman itu indah, itu apa? Ya zayyana lakum apa namanya? Wa zayyana lakumul iman, gitu ya. Allah jadikan iman itu indah. Ya, wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah jadikan kufur itu sesuatu yang kamu benci. Itu semua dari Allah. Perasaan benci kepada kekafiran, kemudian cinta kepada keimanan, itu Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah. Maka kita juga minta kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, berilah kami rasa takut. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyat. Yang rasa takut itu akan menghalangi kami dari bermaksiat kepada Engkau. Kalau kita dengar doa kunut para imam, ya, imam-imam Masjidil Haram atau imam mana ya, itu sering ada dalam kunutnya, suka ada doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan seterusnya. Itu doa yang mudah-mudahan kalau kita hafalkan, kita amalkan, insyaallah akan Allah berikan kepada kita rasa takut tersebut dan menjadikan kita takut dan kita terhalang dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Semoga Allah tidak menguji saya dengan apa yang saya sampaikan, ya. Berat yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.